Untuk mengubah hidup, ubah keyakinan kamu tentang sifat dasar realitas. Saya berharap video ini mengubah pandanganmu tentang cara dunia kita bekerja. Meyakinkan kamu bahwa diri kamu lebih penuh daya daripada yang kamu ketahui. Juga menginspirasi kamu untuk mendemonstrasikan pemahaman bahwa apa yang kamu pikirkan dan yakini berefek besar pada dunia kamu. Kecuali kamu mengubah cara pandang terhadap realitasmu saat ini. Perubahan apapun dalam hidup kamu akan selalu serampangan dan bersifat sementara. Kamu harus merombak pikiran kamu tentang bagaimana dan mengapa segala sesuatu terjadi demi mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Untuk melakukannya, kamu perlu membuka diri pada interpretasi baru tentang apa yang nyata dan benar. Untuk beralih ke mode pemikiran ini dan mulai menciptakan kehidupan yang kamu pilih, kita akan memulai dengan pembahasan tentang kosmologi atau studi tentang struktur dan dinamika alam semesta. Tetapi jangan khawatir, kita hanya melihat sekilas pengantar umum sifat dasar realitas dan bagaimana sebagian pandangan kita tentang hal itu telah berkembang hingga mencapai pemahaman kita saat ini. Semua ini untuk menjelaskan secara singkat dan sederhana bagaimana pikiran-pikiran kita mampu membentuk takdir kita. Pada bagian video ini akan menguji kesediaan kamu untuk meninggalkan ide-ide yang telah terprogram dalam diri kamu selama bertahun-tahun di level sadar dan bawah sadar. Setelah kamu meraih konsepsi baru tentang kekuatan-kekuatan dan elemen-elemen fundamental yang mendasari realitas, konsepsi baru ini tidak akan cocok dengan persepsi lama yang linier saat ini. Bersiaplah kami beberapa perubahan mendasar dalam pemahaman. Bahkan ketika kamu mulai menganut pandangan baru ini, penampilan luar kamu saat ini sebagai manusia akan berubah. Saya berharap kamu tidak lagi menjadi pribadi yang sama dengan diri kamu ketika memulai. Tentu saja saya akan menantang kamu. Tetapi saya juga ingin kamu tahu bahwa saya sepenuhnya berempati karena saya juga pernah harus melepaskan apa yang saya kira benar dan terjun ke dalam sesuatu yang tak dikenal. Untuk memasuki cara berpikir baru tentang sifat dasar realitas, mari kita lihat bagaimana cara pandang dunia kita dibentuk oleh keyakinan masa lalu bahwa pikiran atau mind dan materi atau matter adalah dua hal yang berbeda. Always matter, never mind. Always mind, never matter. Menghubungkan titik-titik di antara dunia fisik yang bisa diamati dan dunia pikiran di dalam batin selalu menghadirkan tantangan bagi para ilmuwan dan filosof. Bagi sebagian besar kita, bahkan saat ini, pikiran terlihat memiliki sedikit efek atau tak bisa diukur dalam dunia materi. Meskipun barangkali kita setuju bahwa dunia materi menciptakan konsekuensi-konsekuensi yang mempengaruhi pikiran kita, bagaimana bisa pikiran kita menghasilkan perubahan-perubahan fisik yang mempengaruhi hal-hal yang solid dalam hidup kita? Pikiran dan materi tampak terpisah, demikianlah. Kecuali terjadi perubahan dalam pemahaman kita tentang bagaimana sesungguhnya hal-hal yang fisikal dan solid terjadi. Sesungguhnya telah terjadi pemahaman, dan untuk menelusuri awal mulanya, kita tak perlu kembali terlalu jauh. Seperti anggapan banyak sejarawan tentang masa modern, umat manusia meyakini bahwa sifat dasar alam semesta adalah teratur, sehingga bisa diprediksi dan dijelaskan. Pertimbangan matematikawan dan filosof abad ke-17, René Descartes, pengembang banyak konsep yang masih memiliki relevansi kuat dengan matematika dan bidang-bidang lain. Atau ingat pernyataan dia tentang aku berpikir maka aku ada? Meskipun demikian, jika diingat kembali, salah satu teorinya jelas mengandung lebih banyak bahaya daripada manfaat. Descartes adalah pendukung model mekanistik alam semesta. Pandangan bahwa alam semesta dikontrol oleh hukum-hukum yang bisa diprediksi. Terkait pikiran manusia, Descartes menghadapi tantangan sesungguhnya.
Pikiran manusia mengandung terlalu banyak variabel, sehingga tidak cocok dengan hukum apapun. Karena dia tak mampu menyatukan pemahamannya tentang dunia fisik dengan dunia pikiran. Namun, dia harus menjelaskan keduanya. Descartes melakukan nifty mind game, sebuah permainan kata. Dia menyatakan bahwa pikiran tidaklah tunduk pada hukum-hukum dunia objektif dan fisik, sehingga pikiran sepenuhnya berada di luar batas-batas penyelidikan ilmiah. Kajian tentang materi masuk ke wilayah sains atau always matter never mind, sementara pikiran adalah instrumen Tuhan. Sehingga kajian tentang pikiran berada di wilayah agama atau always mind never matter. Pada dasarnya, Descartes memulai sebuah sistem keyakinan atau belief system yang memaksakan dualitas antara pikiran dan materi. Selama ratusan tahun, pembagian itu diterima sebagai pemahaman tentang sifat dasar realitas. Eksperimen-eksperimen dan teori-teori Sir Isaac Newton juga membantu mengokohkan keyakinan Descartes. Matematikawan dan ilmuwan Inggris itu tidak hanya menyatakan konsep bahwa alam semesta adalah sebuah mesin, melainkan juga menghasilkan serangkaian hukum yang menyatakan bahwa manusia dengan tepat menentukan, menghitung, dan memprediksi bagaimana dunia fisik beroperasi. Menurut model fisikawan Newtonian klasik, segala sesuatu dianggap solid. Sebagai contoh, energi bisa dijelaskan sebagai sebuah daya untuk memindahkan objek atau untuk mengubah keadaan fisik sebuah materi. Tetapi seperti yang kamu ketahui, energi lebih dari sekedar daya dari luar yang terkait dengan hal-hal material. Energi adalah struktur utama dari segala sesuatu yang material dan sangat responsif terhadap pikiran. Descartes dan Newton membangun pola pikir bahwa jika realitas bekerja berdasarkan prinsip-prinsip mekanistik, maka manusia memiliki sedikit pengaruh pada hasilnya. Seluruh realitas bisa ditentukan sebelumnya. Berdasarkan pandangan tersebut adalah mengherankan jika manusia berjuang dengan gagasan bahwa tindakan-tindakan mereka penting dan mempertimbangkan bahwa pikiran mereka penting atau bahwa kehendak bebas mereka berperan dalam menentukan realitas. Tidakkah banyak dari kita masih bekerja sampai hari ini atau bisa secara sadar maupun tidak dengan asumsi bahwa manusia seringkali tak lebih dari sekedar korban? Einstein dan lahirnya fisika kuantum. Kira 200 tahun setelah Newton, Albert Einstein menciptakan persamaan terkenalnya E sama dengan mc², yang menunjukkan bahwa energi dan materi pada dasarnya berhubungan hingga keduanya satu dan sama. Pada intinya, persamaan itu menunjukkan bahwa materi dan energi bisa dipertukarkan sepenuhnya. Ini secara langsung bertentangan dengan Newton dan Descartes dan mendorong buah pemahaman baru tentang bagaimana alam semesta bekerja. Einstein bukanlah satu-satunya yang meruntuhkan pandangan terdahulu tentang sifat dasar realitas, tetapi dia sungguh merobohkan pondasinya, dan yang akhirnya berujung pada keruntuhan sebagian cara berpikir kita yang sempit dan kaku. Teori-teorinya memantik eksplorasi tentang perilaku cahaya yang membingungkan. Para ilmuwan kemudian mengobservasi bahwa cahaya kadang-kadang berperilaku seperti gelombang atau ketika berbelok di sudut misalnya, dan di lain waktu berperilaku seperti partikel. Bagaimana bisa cahaya menjadi gelombang sekaligus partikel? Menurut pandangan Descartes dan Newton, itu tidak dimungkinkan. Sebuah fenomena harus satu dalam penampilannya. Dengan cepat menjadi jelas bahwa model dualitas Cartesian atau Newtonian cacat pada level paling dasar dari segala sesuatu, level subatomik. Subatomik berujuk pada bagian-bagian elektron, proton, neutron, dan seterusnya yang menyusun atom sehingga dengan demikian menjadi blok-blok penyusun semua hal fisik. Komponen-komponen paling mendasar dunia fisik kita adalah gelombang atau energi dan partikel atau materi fisik.
Tergantung pikiran si pengamat, atau kita akan membahasnya lagi nanti. Untuk mengetahui cara dunia bekerja, kita harus melihat komponen-komponen terkecilnya. Sehingga dari eksperimen-eksperimen khusus ini, sebuah bidang baru ilmu pengetahuan telah lahir, fisika kuantum. Landasan kokoh tempat kita berdiri ternyata rapuh. Perubahan pemahaman tentang sifat dasar realitas telah mengubah sepenuhnya bagaimana kita membayangkan dunia yang kita huni selama ini. Seolah-olah landasan yang kita pijak diloloskan dari kaki kita. Bagaimana bisa? Pikirkan kembali model-model atom lama, bola, tusuk gigi, styrofoam dulu. Sebelum fisika kuantum ada, orang meyakini bahwa sebuah atom tercipta dari nukleus yang relatif solid dengan objek-objek yang lebih kecil dan kurang substansial yang berada di sekelilingnya. Gagasan bahwa dengan sebuah alat yang cukup canggih kita bisa mengukur atau mengkalkulasi massa dan menghitung atau jumlah partikel-partikel subatomik yang membentuk atom, yang membuat partikel-partikel tersebut terlihat seperti kawanan sapi yang merumput di sebuah padang. Karena sebelumnya atom dikira tercipta dari benda padat, bukan? Kini kita tahu bahwa atom sebagian besar merupakan ruang kosong. Atom adalah energi. Pikirkan tentang ini. Segala hal fisik dalam kehidupan kita bukanlah materi yang solid, melainkan medan-medan energi atau pola-pola frekuensi dari informasi. Materi lebih sebagai non-fisik atau energi daripada fisik atau partikel. Partikel subatomik dan objek yang lebih besar beroperasi dalam aturan yang berbeda. Tetapi ini saja tidak cukup untuk menjelaskan sifat dasar realitas. Einstein dan ilmuwan lainnya memiliki teka-teki lain yang perlu dipecahkan. Materi tidak selalu terlihat berperilaku sama. Ketika para fisikawan mulai mengamati dan mengukur dunia atom yang amat kecil, mereka mengamati bahwa pada level subatomik, elemen-elemen fundamental dari atom tidak mematuhi hukum-hukum fisika klasik. Seperti halnya objek-objek yang lebih besar. Peristiwa-peristiwa yang melibatkan objek-objek dalam dunia besar bisa diprediksi, diproduksi, dan konsisten. Ketika apel Newton yang legendaris itu jatuh dari sebatang pohon dan bergerak ke pusat bumi hingga menimpuk kepala Newton, masanya berakselerasi dengan daya yang konsisten. Tetapi elektron sebagaimana partikel berperilaku dengan cara tidak biasa dan tak bisa ditebak. Ketika berinteraksi dengan nukleus atom dan bergerak menuju pusatnya, elektron itu memperoleh dan kehilangan energi, muncul dan menghilang, dan tampak muncul di seluruh tempat tak peduli pada batasan-batasan ruang dan waktu. Apakah dunia kecil dan dunia besar beroperasi dalam aturan yang berbeda? Karena partikel-partikel subatomik seperti elektron adalah blok-blok penyusun segala sesuatu di jagat raya, bagaimana bisa partikel-partikel tersebut tunduk pada sebuah aturan? Dan benda-benda besar atau yang disusun oleh partikel-partikel itu tunduk pada aturan lain yang berbeda? Dari materi ke energi, partikel-partikel yang mampu menghilang. Pada level elektron, para ilmuwan mampu mengukur karakteristik-karakteristik yang bergantung pada energi, seperti panjang gelombang, potensial tegangan, dan sejenisnya. Tetapi partikel-partikel ini memiliki massa dan sangat kecil dan hanya eksis secara temporer, sehingga hampir tidak eksis. Inilah yang membuat dunia subatomik unik.
Dunia subatomik tidak hanya memiliki kualitas fisik, melainkan juga kualitas energetik. Sebenarnya, materi pada level subatomik eksis sebagai fenomena sementara. Sangat sulit dipahami, karena terus-menerus muncul dan hilang. Muncul dalam 3 dimensi dalam ruang dan waktu, dan menghilang begitu saja ke dalam medan kuantum, pada tanpa ruang dan tanpa waktu. Bertransformasi dari partikel atau materi ke gelombang atau energi dan sebaliknya. Tetapi kemana partikel-partikel itu pergi ketika menghilang begitu saja? Penciptaan realitas, energi merespons perhatian penuh. Pertimbangkan kembali bagaimana atom-atom tersusun dengan model lama, atom model bola tusuk gigi dan styrofoam. Pada saat itu, bukankah kita dituntun untuk meyakini bahwa elektron-elektron mengorbit di sekeliling nukleus, seperti planet-planet mengelilingi matahari dalam tata surya? Jika demikian, kita seharusnya bisa menentukan dengan pasti lokasi elektron-elektron tersebut, bukan? Jawabannya adalah ya. Sebagian benar, tetapi alasannya sama sekali bukan seperti yang biasa kita pikirkan. Yang ditemukan para fisikawan kuantum adalah orang yang mengamati atau mengukur partikel-partikel kecil yang membentuk atom akan mempengaruhi perilaku energi dan materi. Eksperimen-eksperimen kuantum menunjukkan bahwa elektron-elektron eksis secara simultan atau serentak dalam kemungkinan atau probabilitas tak terbatas pada medan energi yang tak kasat mata. Tetapi hanya ketika seorang pengamat memfokuskan perhatian pada lokasi manapun dari elektron manapun yang membuat elektron itu muncul. Dengan kata lain, sebuah partikel tidak bisa mewujud dalam realitas. Tepatnya waktu ruang biasa seperti yang kita ketahui sebelum kita mengamatinya. Fisika kuantum menyebut fenomena ini sebagai runtuhnya fungsi gelombang atau efek pengamat. Kita sekarang tahu bahwa ketika seorang pengamat mencari sebuah elektron, ada sebuah titik spesifik dalam ruang dan waktu ketika semua probabilitas elektron runtuh ke dalam peristiwa fisik. Dengan penemuan ini, pikiran dan materi tidak lagi dianggap terpisah. Keduanya secara intrinsik berhubungan, karena pikiran subjektif memproduksi perubahan-perubahan dalam dunia fisik dan objektif yang bisa diukur. Apakah kamu mulai memahami kenapa video kita sebelumnya berjudul Quantum You atau Kamu yang Kuantum? Pada level subatomik, energi merespons perhatian penuh atau mindful attention kita dan menjadi materi. Bagaimana hidup kita akan berubah jika kita mempelajari cara mengarahkan efek pengamat dan meruntuhkan gelombang-gelombang probabilitas yang tak terbatas ke dalam realitas yang kita pilih? Dapatkah kita semakin baik dalam mengamati kehidupan yang kita inginkan?